Sepertinya aku kehabisan bahan untuk menulis cerita seram. Sudah hampir 3 jam aku berpikir untuk menulis, tapi semua ide seram dan kisah nyata yang pernah ku dengar seperti menguap. Aplikasi Notepad pada ponselku sejak tadi kosong. Tidak satupun huruf terketik hari ini. Tadi aku sempat membayangkan sesuatu yang seram. Aku membayangkan sedang berada di pemakaman yang gelap dan sunyi, tapi entah kenapa, aku berpikir bahwa itu bukan hal yang seram. Aku juga mencoba membayangkan sedang berada di salah satu hutan angker di Gunung Arjuna, tapi bayangan itu pun tidak menyeramkan. Entah kenapa, malam ini semua bayangan itu menjadi tidak menyeramkan sama sekali. Akhirnya, aku memilih untuk tetap berbaring di kasur ini, sambil membuka-buka chat atau obrolan di beberapa grup WhatsApp. Mudah-mudahan ada obrolan yang mampu memberiku ide untuk menulis cerita seram. Suara air hujan yang jatuh di atap seng kamar kosku terdengar berirama, seperti beberapa orang yang sengaja memukulnya secara bersamaan. Sesekali kilat menyambar, kemudian disambung dengan suara guntur yang menggelegar, menyamarkan suara guyuran hujan pada atap kamarku. Sampai kemudian perutku mulai lapar, tapi aku enggan keluar untuk membeli seporsi nasi rames. Aku lebih memilih sedikit menahan lapar daripada harus menembus derasnya hujan. Setengah jam berlalu. Aku mencoba melihat keluar, langit masih tampak jingga kemerahan. Sepertinya hujan kali ini akan lama. Sementara cacing-cacing di perutku semakin kencang menggeliat. Akhirnya, aku memutuskan untuk memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Tapi, beberapa kali pesananku ditolak. Mungkin para pengemudinya juga enggan keluar di tengah hujan sederas ini. Lantas, aku mengambil jaket yang tergantung di dinding dan menyambar kunci motor di atas meja. Dan setelah mengunci pintu kamar, aku menuju tempat sepeda motorku terparkir. Tapi, angin malam yang dingin dipadu dengan percikan air hujan seperti membuat semangatku mengkerut. Padahal helm merah kesayanganku sudah nangkring di atas kepalaku. Aku lantas mengurungkan niatku untuk keluar mencari makan malam. Suasana malam ini seperti berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, padahal jaket yang kukenakan cukup tebal. Terlihat, jarum jam pada arlojiku juga masih menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Aku kembali ke kamar, menyimpan kunci sepeda motor dan jaket, lalu naik ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhku. Sampai, tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih menyimpan 2 bungkus mie instan dan sebutir telur di laci meja. Biasanya aku sarapan sebungkus mie instan dan telur rebus sebelum berangkat kerja. Lumayanlah untuk mengganjal perut sambil menunggu hujan reda, pikirku sambil mengambil mie instan dan telur itu. Seperti biasanya, aku menyiapkan panci dan piring untuk tempat makananku nanti. Sebetulnya aku cukup beruntung mendapatkan tempat kos seperti ini. Pemilik kos menyiapkan dapur dan peralatan masak, dan semuanya bebas digunakan oleh anak kos.
bukan hanya menyiapkan peralatan masak. Asisten rumah tangga pemilik kos juga bertugas mencuci alat-alat masak itu, kecuali piring masing-masing anak kos. Aku merasa sedikit lebih hangat saat berada di dapur. Hawa panas dari kompor gas cukup mampu mengusir dingin. Setelah selesai memasak dan menaruh panci di tempat piring kotor, aku membawa mangkuk berisi mie instan panas itu ke kamarku. Tapi saat akan keluar dari dapur, aku terlonjak. Tony, penghuni kos di samping kamarku, tiba-tiba berdiri di depan pintu dapur. Padahal aku ingat sekali tadi tidak ada siapapun di sana. Tony menatapku tanpa berkedip. Wajahnya terlihat pucat dan rambut Tony terlihat basah. Mungkin karena dia kehujanan. Anjir, kamu ngagetin aku aja, Ton. Kapan datang? Tanyaku. Setauku, Tony sedang cuti dan pulang kampung sejak 3 hari yang lalu. Kampungnya tidak terlalu jauh dari kota ini. Hanya sekitar 3 jam perjalanan jika menggunakan sepeda motor. Saat berangkat, Tony mengatakan dia akan menjemput adiknya dan akan membawanya ke sini. Karena adiknya berencana kuliah di kota ini. Tony baru saja akan menjawab pertanyaanku saat ponselku berdering. Mulutnya sudah terbuka tapi dikatupkannya kembali. Aku lantas meletakkan mangkuk mie di meja depan dapur lalu mengambil ponsel dari kantong celana. Rupanya alarm ponselku yang berbunyi. Aku tadi lupa mematikannya. Tadinya aku memang memasang alarm karena berniat keluar malam ini. Tapi hujan yang tadi cukup deras membuatku membatalkan rencana untuk pergi. Padahal hari ini belum satupun berita yang kukirim ke kantor. Bro, tadi ada kecelakaan lalu lintas. Waktu aku menuju ke sini, korbannya 2 orang dan semuanya meninggal di tempat. Kata Tony setelah aku memasukkan kembali ponselku. Perkataan Tony sontak membuatku batal mengambil mangkuk mie di atas meja. Maklum saja, profesiku sebagai jurnalis mengharuskan aku mengirim berita setiap hari. Sementara hari ini tidak ada satupun yang kukirim. Lokasinya di mana, Ton? Kejadiannya jam berapa? Tanyaku. Tony menjelaskan kronologis kecelakaan itu. Kata Tony, korbannya adalah 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan. Mereka ditabrak oleh truk yang melaju kencang dari arah yang sama. Lokasinya nggak jauh dari terminal. Kalau dari arah sini pasti tikungan sebelum jembatan. Truknya masuk ke jalur lamba jadi korbannya terpental ke dalam sawah dan mati di tempat. Tony merinci lokasi kecelakaan. Masih kata Tony, pengemudi truk melarikan diri bersama truknya setelah mengetahui bahwa korbannya meninggal dunia. Oke, Ton, ntar kalau hujan reda aku langsung ke sana ya. Sekalian cari makan malam. By the way, makasih lu, kataku sambil membawa pengganjal perutku ke dalam kamar. Belum cukup 2 menit aku berada di kamar, suara hujan di atap kamarku tiba-tiba berhenti.
Spontan aku menengok keluar melalui jendela. Dan benar, ternyata hujan memang sudah reda. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 menit untuk menghabiskan mie instanku, dan hanya 3 menit untuk berkemas menuju lokasi kecelakaan. Tapi, saat aku tiba di tempat yang dijelaskan oleh Tony, tidak terlihat bekas-bekas adanya kecelakaan. Tidak ada juga orang berkerumun seperti layaknya saat menemukan mayat. Lantas aku mencoba menelusuri persawahan di pinggir ring road itu, berharap untuk menemukan sepeda motor dan korban laka lantas yang dikatakan Tony tadi. Hampir 5 menit aku menyusuri tempat itu, sampai akhirnya aku melihat satu unit sepeda motor tergeletak di parit, di antara persawahan dan jalanan. Sepeda motorku kuarahkan ke tempat itu. Lampunya sengaja kusorot ke arah sepeda motor tersebut. Jantungku berdetak kencang, karena sepeda motor itu sangat mirip dengan milik Tony. Setelah memarkir sepeda motorku, aku bergegas mendekati sepeda motor di dalam parit itu. Dan beberapa meter dari sepeda motor tersebut ada 2 orang yang tergeletak. Tapi aku tidak tahu jenis kelaminnya karena suasananya cukup gelap. Jantungku semakin kencang berdetak saat mendekati kedua orang itu. Aku kemudian menyalakan senter pada ponselku, kemudian menyorot keduanya. Tubuh dan jaket yang dikenakan sangat mirip dengan milik Tony. Tapi aku tidak berani menyentuh apalagi membalikan sosok dengan posisi tengkurap itu. Dan satu-satunya cara yang aman untuk mengetahui identitas kedua korban adalah menelpon polisi. Dan aku memilih langkah itu dan menelpon kepala satuan lalu lintas Polres kota ini. Tidak cukup 15 menit kemudian, 2 unit mobil patroli polisi tiba di lokasi. 2 di antaranya mengenalku dan meminta keterangan. Sementara rekannya yang lain langsung menuju ke arah 2 korban laka lantas. Hanya beberapa menit berselang, aku dan 2 polisi kenalanku lalu menyusul 2 rekannya itu. Nampak kedua polisi itu sudah selesai memeriksa kondisi korban. Dua-duanya meninggal dunia, jenis kelaminnya laki-laki. Dugaan sementara ini kasus tabrak lari karena sepeda motornya hancur, kata salah seorang dari mereka sambil mengarahkan senter pada kedua pria itu. Dan hampir saja aku pingsan saat cahaya senter menyorot wajah salah satu korban. Pandanganku mendadak kabur dan kepalaku terasa berat saat melihatnya. Karena pria yang meninggal